Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fayarindani BP 181083-2001, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Visip UNAN. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Kelola Pemilu dengan dosen pengampu Bapak Aidini Zetra. Saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan pemilu. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Pengertian demokrasi yang biasa kita kenal itu adalah pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi itu adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan publik. Pengertian demokrasi secara umum itu adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya itu adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini itu mengizinkan seluruh warga negaranya itu untuk berpartisipasi secara aktif. Baiklah, selanjutnya itu mengenai bagaimana sih sejarah pemilu di dunia. Pemilu ini sudah dijalankan sejak peradaban Yunani kuno sekitar pada abad keempat sebelum Masehi. Pada saat itu, rakyat sudah turut memberikan hak-hak politiknya dalam pemerintahan. Masyarakat Yunani kuno memilih sendiri secara eksklusif siapa yang akan menjadi pemimpinnya, serta juga apa yang menjadi kebutuhan serta keinginannya. Selanjutnya, pada masa peradaban Romawi kuno, awalnya berbentuk negara kerajaan yang penduduknya itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Bibit demokrasi telah terlihat dalam sistem pemerintahan ini dan berlanjut ketika raja terakhir diusir dari takhta kerajaan. Kemudian kaum ningrat dan rakyat itu saling bertikai. Pertikaian tersebut diselesaikan dengan perundingan 12 meja, dan kemudian pemerintahan waktu itu dipegang oleh dua konsul bersama-sama menggunakan Dewan Pemerintah, menjalankan pemerintahan menggunakan undang-undang. Dengan demikian, Romawi kuno itu telah mengalami perubahan asal negara kerajaan menjadi negara demokrasi. Hanya pada keadaan darurat saja, contohnya itu, peperangan kekuasaan dipusatkan di satu tangan yang dinamakan diktator yang memiliki kekuasaan yang besar serta absolut. Akan tetapi ini hanya bersifat sementara. Kemudian keadaan akan menjadi normal kembali. Pemerintahannya ini memakai sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilu pada abad ke-17 dan 18. Kemunculannya kembali teori tentang hukum alam pada Yunani dan Romawi kuno juga mengundang kemunculan para ahli-ahli hukum dan ketatanegaraan dalam sejarah pemilu di dunia. Sekitar abad inilah para pemikir besar seperti Raja Frederick yang Agung yang menentang ajaran Niccolo Machiavelli dan John Locke yang menyatakan hak-hak alamiah manusia untuk hidup, merdeka, dan juga hak milik. Hak-hak asasi ini juga membatasi setiap kekuasaan apapun yang muncul. Itu adalah sejarah pemilu pada abad ke-19 hingga sekarang. Sejarah pemilu di dunia telah memasuki fase-fase baru pada saat ini, berupa terbentuknya partai-partai politik, badan-badan perwakilan rakyat juga diharapkan untuk dapat mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya dan mewakili rakyat yang benar. Maka sejak saat itu berkembanglah demokrasi modern yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak negara di dunia yang mencantumkan dalam konstitusinya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan negara menganut asas kedaulatan rakyat, di mana ini artinya adalah kekuasaan pemerintah akan bersumber pada kehendak seluruh rakyat yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi. Kita ketahui bahwa di Indonesia telah terjadi pemilu sebanyak 11 kali. Yang pertama itu terjadi pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan yang terakhir itu pada tahun 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilu. Apa sih pemilu itu? Pemilu itu merupakan proses memilih seseorang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Arti lain dari pemilu itu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi, dan aktivitas lainnya. Pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah seberapa pentingnya sih pemilu bagi demokrasi?
Pemilu itu sangat penting bagi demokrasi, karena pertama, pemilu itu menjadi sarana bagi setiap warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kedua, pemilu juga dapat menjadi indikator dari negara demokrasi. Dalam perspektif skompetarian, pemilu itu adalah salah satu prasyarat utama dan ukuran paling penting bagi negara yang disebut demokrasi. Bahkan, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu. Meskipun pada hakikatnya negara tersebut itu adalah negara otoriter. Yang ketiga, pemilu itu sangat penting bagi demokrasi karena keberadaan pemilu itu dianggap penting karena konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya. Menurut Huntington, pemilu itu banyak dijadikan alat untuk memperlemah dan meruntuhkan sebuah rezim, khususnya rezim otoriter. Pemilu ini bukan hanya merupakan tujuan dari demokrasi saja, tapi juga bisa menjadi alat untuk mematikan atau meruntuhkan rezim diktator. Itu adalah pemilu memiliki fungsi yang sangat penting. Di satu sisi, melalui pemilu, rakyat itu memberikan legitimasi kepada para wakilnya yang akan menghasilkan kebijakan publik. Di sisi lain, pemilu itu menjadi mekanisme bagi berlangsungnya akuntabilitas dari pemerintah atau kebijakan ke rakyat. Mekanisme ini seharusnya berjalan dengan baik. Jika rakyat hanya memberikan suaranya pada saat pemilu untuk memilih para wakilnya tanpa dibarengi dengan adanya akuntabilitas dari para wakil rakyat, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika rakyat tidak memiliki partisipasi dalam memilih para wakilnya, maka kebijakan publik yang dibuat tidak akan memiliki legitimasi di mata rakyat. Selanjutnya itu adalah kaitan antara pemilu dengan demokrasi. Pemilu dengan demokrasi tentunya dua hal yang saling berkaitan, di mana pemilu itu merupakan sebuah kunci untuk tercipta sebuah negara yang demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa diikuti oleh pemilu, sehingga setiap pemerintahan suatu negara yang hendak menyelenggarakan pemilu selalu menginginkan pelaksanaannya itu benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu itu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan figur dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Pemilihan umum juga merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktik bernegara saat ini, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses perlibatan masyarakat untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan negara. Sebuah negara demokrasi, pemilihan umum itu merupakan salah satu unsur yang sangat vital. Karena salah satu parameter mengukur demokrasi atau tidaknya suatu negara itu adalah dilihat dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi itu adalah salah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan dari rakyat itu adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum itu adalah salah satu cara untuk memilih wakilnya. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bagi kewajiban kepemiluan. Penyelenggaraan pemilu yang demokrasi harus memenuhi standar-standar internasional. Berbagai lembaga internasional telah menetapkan standar-standar bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satunya itu adalah The Carter Center, yang telah menetapkan sekian kriteria bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kriteria-kriteria ini telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh dunia. Dengan kata lain, tanpa memenuhi standar kriteria yang ada, maka penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan kurang atau tidak demokratis. Berikut berbagai kriteria pemilu yang demokratis seperti yang dikemukakan oleh The Carter Center. Pertama itu adalah memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih, hak pilih universal, kebebasan dari diskriminasi, kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, pencegahan korupsi, supremasi hukum, kebebasan berserikat, dan hak atas keamanan pribadi, serta kriteria-kriteria lainnya. Baiklah, segitu saja penjelasan mengenai demokrasi dan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.